Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit ini lagi di tengah-tengah masyarakat Jeger ya. Kita akan ada acara kajian literasi Pegadaian Syariah. Nanti akan ada santunan juga dari Pegadaian Syariah. Ya, ini lagi pada nunggu satu lagi ya. Nanti insya Allah kita akan mulai. Yuk kita tunggu dulu. Baik ibu sekalian, sambil menunggu daripada Pegadaian, maka mari kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami akan membacakan yaitu acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari pengurus majelis dan juga yang kedua itu sambutan beberapa hasbi, dan juga nanti ada penjelasan dari Pegadaian dengan pembagian dan pertemuan. Baik, pertama-tama yang saya hormati itu Bapak Dika, juga Bapak Hasbi, dan juga Ibu Ana, selamat datang di orang Jeger, ya. Dan juga ibu-ibu dan juga depan ada bapak-bapak. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan di dalam bulan yang penuh barokah kita selalu panjangkan umur dan juga dapat menyukseskan itu kegiatan bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kehadiran di Bapak Ibu di sini yang pertama akan diberikan ilmu pengetahuan tata cara untuk meningkatkan ekonomi, mungkin gitu nanti akan diberikan ya. Dan juga yang kedua nanti ada pembagian yaitu sembako gitu ya. Dan juga yang ketiganya tentunya bersilaturahmi ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya membawa kebaikan buat kita semuanya. Wabil khusus Bapak Dika, Ibu Ana, Pak Hasbi, mudah-mudahan dengan adanya bapak-bapak tersebut akan memberikan kebaikan buat kita, terutama untuk kesejahteraan yaitu ekonomi kita. Tidak lama yang akan bersampaikan hanya itu saja. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mendengarkan dengan seksama, ditelaah agar yang nggak ngerti bisa nanya ya Pak Dika ya. Nah, jadi nanti Ibu yang Ibu nggak ngerti bisa nanya ya sejelas-jelasnya.
Karena kalau kita tahu tentunya akan lebih semangat. Kenapa kita nggak ikut-ikutan? Karena tidak tahu. Oleh karena itu tim ini Bapak Yudi juga nanti akan pakarnya memang juga ya. Ini pakar semua nanti memang untuk meningkatkan ekonomi ya. Nanti dia akan menerangkan, kalau tidak ngerti tanya biar ngerti, gitu ya. Saya kira itu saja. Tapi sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar dan juga berjalan dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Hasbi dan kita semua tentunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya dengan segala hormat Pak Yudi, mengatakan Pak Hasbi dulu ya. Nah, ini penghubung daripada acara ini ya. Bapak Hasbi ini penghubung daripada acara ini, maka terima kasih Pak Hasbi. Mungkin secara umum saya ucapkan terima kasih ya. Kalian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya bagi kita semua, terutama nikmat Islam dan iman. Salat dan salam kita pada Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat berjasa, manusia yang sangat istimewa, yang telah membimbing kita dari jalan dari zulumat ila nur, dari kegelapan hingga menuju terang benderang, itu Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz Imar dan juga tim dari Pegadaian Syariah ya. Pada sore ini kita berkumpul jalan tidak bukan adalah untuk sedikit mengenal literasi keuangan syariah yang dimiliki oleh PT Pegadaian Syariah Persero. Persero Bu ya, ini kita ini BUMN Bu ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau melihat Pegadaian jangan salah Bu ya. Kita tuh yang punya BUMN Bu, bukan yang warna-warni pinggiran jalan ya. Nah, jadi saya tekankan lagi ya. Ini adalah PT Pegadaian Syariah Persero. Ya, jadi ini yang punya BUMN. Nah, insya Allah yang punya BUMN ini terpercaya, ya. Insya Allah terpercaya karena memang punya pemerintah, ya. Nah, di dalam Pegadaian Syariah ini nanti lebih detailnya untuk produknya akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Di sini saya mungkin saja hanya ingin memberikan sedikit gambaran aja, ya Bu, bahwa Pegadaian Syariah ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mana memiliki produk-produk akad-akad yang sesuai dengan syariah ya. Adanya Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah ini, adanya DPS Dewan Pengawas Syariah, yaitu Bapak Kiai Haji Khalil Nafis Pak ya. Nah, ketua DPS-nya. Nah, beliau salah satu dari anggota DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, sehingga kesyariahan ini dapat terjaga ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti terjebak pada riba atau terjebak pada dosa-dosa yang berkaitan dengan transaksi, karena ada DSN-nya ya. Dan lebih lagi ini punya pemerintah sehingga lebih terjaga lagi keamanannya, prudennya lebih terjaga lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan juga Pegadaian Syariah itu ada produk-produknya banyak Pak Bu ya, ada jaminan BPKB ya, motor ya, ada emas, ada mulia, ada tabungan emas ya, ada biaya haji, lalu ada pembayaran ya, dan juga ada gadai. Nah, mungkin saya di sini hanya memberikan sedikit gambaran saja, nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi atau Pak Dika atau Ibu Hana ya. Nah, mungkin yang saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Bapak Ustadz Imar ya, sebagai tuan rumah ya, yang telah memberikan tempat ya, dan juga memberikan waktu untuk kita semua. Mungkin itu saja, tidak ingin berpanjang kalam ya, juga menghemat waktu juga. Mungkin untuk saya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasbi.
kasih atas sambutan dan penjelasannya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dan kita perhatikan uraian daripada Pegadaian Syariah yang akan dipandu oleh Bapak Yudi. Silakan Bapak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya? Sekali lagi ya. Lapar kayaknya. Lagi puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Ustadz Imam, Pak Imam. Yang saya hormati Pak Ustadz Iman, yang saya hormati juga Pak Hasbi, dan yang saya cintai juga ibu-ibu di sini dan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, terus sekalian alam, tiada ilah selain Dia, berdiri sendiri. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, pada zaman dulu itu mungkin kita sudah ditulis di sana, ya Allah, mungkin sana ya, bahwa pada tanggal 14 April 2022 kita dipertemukan di sini. Ya, sudah ditulis mungkin ya, di posternya. Ya, jadi udah ditulis dari sana bahwa kita jam sekian hari ini, jam sekian hari ini, kemudian ini kita dipertemukan di sini. Jadi pertemuan kita ini bukan karena disengaja, tapi sudah direncanakan dari dulu, ya. Namanya qadarullah ya. Qadarullah ya. Jadi ibu-ibu, sebentar aja, ibu-ibu, saya dari Pegadaian Syariah Dewi Sartika. Nama saya Yudi, dan ada rekan saya dari Ibu Ana ini yang cantik di sini, cantik. Kemudian Bapak Andika yang ganteng. Kami dari Pegadaian Dewi Sartika, seperti yang dijelaskan dari Pak Hasbi, kita itu Pegadaian adalah milik pemerintah, ya, didirikan tahun 1901, zaman Belanda. Ibu-ibu, sudah ada yang lahir tahun 1901? Udah ada? Iya, iya, dari zaman Belanda dulu. Nah, kemudian dalam sejarahnya berkembang terus dari jabatan Pegadaian, perusahaan negara, sampai sekarang menjadi PT Persero, ya, dan salah satu BUMN milik negara. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu di sini udah pernah jadi nasabah Pegadaian belum? Udah belum? Yang udah pernah siapa? Coba tangan. Oh, ibu ya. Oh, alhamdulillah. Ada lagi? Oh, alhamdulillah. Ada lagi? Ibu, namanya siapa, Bu? Mohon maaf. Ibu kenal produk Pegadaian, produk apa, Bu, yang ibu pakai? Oh iya, tuh. Satu lagi, Bu. Namanya siapa, Bu? Mohon maaf. Iya, Bu Kristanti. Produk apa, Bu, yang sering pakai? Enggak ada ya. Ya, ibu-ibu, kalau secara umum Pegadaian itu dikenal adalah tempat orang gade. Dulu, dari zaman dulu, bahwa Pegadaian itu adalah tempat orang gade. Ya. Gadenya apa yang diterima kalau ibu tahu? Emas, terus perhiasan sama emas ya, elektronik ya, kemudian kendaraan ya. Nah, itu dulu Bu ya. Jadi Pegadaian adalah tempat orang bergade. Jadi orang datang ke Pegadaian adalah orang yang nggak punya uang. Jadi setelah menyerahkan barang, pulang dengan hati senang dapat uang. Itu adalah Pegadaian.
Nah sekarang Pegadaian itu bertransformasi. Sekarang bukan hanya yang orang kurang uang, tetapi Pegadaian adalah tempat orang yang datang banyak uang. Artinya apa? Produk Pegadaian sudah bervariasi. Seperti yang disebutkan tadi di sini. Nah ini ada nih, kredit jaminan BPKB, investasi Eksa Mulia, kredit BM bermotor, tabungan emas, pembiayaan haji, kemudian juga bisa bayar pulsa listrik, ya. Nah salah satu Pegadaian bertransformasi adalah, nah ada satu ini investasi Arisan Mulia. Jadi ibu-ibu kalau sudah punya uang itu bisa beli emas di Pegadaian, ya. Dengan caranya apa? Satu, mempunyai tabungan emas. Ibu Siti udah punya tabungan emas ya? Ibu Siti, Ibu Siti udah punya tabungan emas? Udah ya. Nah ini buat contohnya kan yang buku tabungan. Nah ini dia. Nah ini contohnya nih buku tabungan emas. Nah ini ibu nabung. Jadi ibu kalau nabung biasanya kalau di bank itu adalah nabung uang ya. Nah kalau di Pegadaian nabung uang jadi emas. Misalnya nabungnya 100.000, langsung dikonversi jadi emas 0,01 gram. Nanti nabung lagi 100.000 lagi dikonversi jadi 0,01 gram ditambah yang kemarin jadi 0,02 gram. Begitu terus. Keunggulannya apa? Pertama, emas harganya selalu naik dulu ya. Ada nggak emas turun? Kata Pak Asli kalau malam apa turunnya itu, naiknya malam apa ya? Ya, emas dari zaman dulu tidak pernah turun. Kalaupun turun sebentar doang, naik lagi. Ya, nah keunggulannya kalau nabung ini ibu, nilai uang ibu akan terus bertambah. Yang tadi kemarin 100.000 mungkin ya kak, ke depan lagi pasti akan naik. Tapi kalau ibu nabung di bank itu uang 100.000 itu kita nabung lama-lama habis, ya habis karena biaya apa? Administrasi, terus biaya pajak dan lain. Kalau tabungan emas ini hanya ada biayanya cuma setahun doang, setahun 30.000. Setelah itu nggak ada kena biaya lagi. Dan nilai emasnya tetap naik. Jadi ketika ibu pertama bisa menguangkan, yang kedua bisa dikonversi jadi emas. Misalnya saya sudah nabung 1 juta, Pak saya mau menjadikan emas, bisa. Pak saya mengambil uangnya saja, bisa. Fleksibel di Pegadaian. Ya itu manfaatnya. Harga emas selalu naik. Yang kedua adalah terbebas dari inflasi. Karena tiap tahun ibu-ibu tahu inflasi itu nilai 1.000 hari ini berbeda dengan 1.000 hari yang akan datang. Misalnya dulu kita naik angkot 100 masih bisa ya, 100 perak ya. Tahun berapa? 80-an itu. 80-an ya. Sekarang harus 3.000 naik angkot. Dulu 100 perak masih bisa, ya. Tapi kalau emas, dulu 2,5 gram dengan emasnya sekarang 2,5 gram itu uangnya lebih banyak, ya. Jadi kalau kita 2,5 gram itu sama dengan nilai kita beli kambing ya dulu ya. Nah sekarang sama, masih bisa 2,5 gram masih bisa beli kambing. Ya kambing Ustaz ya, masih bisa ya, masih bisa beli. Nah ini adalah salah satu manfaat dari tabungan emas. Nah ibu-ibu siapa yang mau tabungan emas? Siapa yang mau nabung? Ibu? Siapa yang mau nabung tabungan emas? Nah kalau ibu mau buka tabungan emas nanti kita kasih apa? Nanti ada surprise. Kita kasih door prize, kita kasih souvenir. Ya nanti mau hubungi kalau di sini Pegadaian Syariah yang dekat adalah Cipayung ya, di situ ya. Ibu kalau bukan di sana nih saya kasih souvenir. Ya, souvenirnya lumayan. Ya, souvenir lumayan ya. Aqua galon. Oke, produk berikutnya Ibu.
Nah ini ibu bisa pergi haji bu melalui pegadaian. Melalui pegadaian bisa pergi haji. Caranya memberikan jaminan berupa emas senilai 2 juta atau 3,5 gram. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi haji itu kan harus daftar dulu ke departemen ke bank syariah. Setelah 25 baru dapat porsinya. Nah ini pegadaian menjembatani. Ibu hanya memberikan jaminan 3,5 gram, nanti pegadaian yang bayar ke bank syariah. Jadi ibu langsung dapat porsi. Enak kan? Enak ya? Iya, jadi ibu nggak perlu lagi ngumpulin 20 juta lama. Ibu bawa aja 3,5 gram ke pegadaian, nanti pegadaian yang bayarkan ke bank syariah. Ibu tinggal nunggu aja dipanggil porsinya dari departemen haji. Ya. 3,5 gram. Ngomong-ngomong udah pergi haji semua belum? Mau pergi haji nggak? Mau pergi haji nggak? Nah, kalau mau daftar di pegadaian syariah Cipayung, ya melalui Pak Hasbi bisa. Saya Pak Hasbi ya, melalui Pak Hasbi, dan kebetulan ibu-ibu Pak Hasbi adalah salah satu agen dari pegadaian syariah Cipayung. Jadi Dewi Santika ya bisa melalui daftar melalui Pak Hasbi, ya. Beliau adalah agen dari pegadaian Dewi Santika. Kemudian berikutnya ibu, nah ini ada lagi pembiayaan jaminan BPKB bagi ibu-ibu yang punya usaha di rumah, warung-warung ya. Nah itu bisa menjaminkan BPKB di kami di pegadaian syariah. Kemudian juga mau beli sepeda motor, mobil, nah pegadaian juga bisa menjembatani, ya. Kemudian juga kalau di sini ada keperluan yang mendesak, bisa juga menjaminkan mobil. Sudah punya mobil semua? Mau punya mobil nggak? Nah ibu-ibu coba pegang yang kuning tadi, mana yang kuning tadi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kalau mau membeli motor melalui pegadaian. Ibu-ibu bisa bandingkan dengan pembiayaan lain bahwa di pegadaian itu lebih murah. Coba dihitung dan nanti setelah dijumlah itu pegadaian lebih murah. Bedanya itu bisa 2 jutaan sampai 3 jutaan, ya. Tapi nanti dihitung deh. Nanti kalau mau beli motor atau mobil menghubungi Pak Hasbi boleh, atau langsung datang ke sana pegadaian syariah, ya. Kemudian ini produk-produk yang lainnya masih banyak, ya. Tapi saya hanya menjelaskan yang penting yang untuk ibu-ibu di sini. Pertama adalah tabungan. Nah, kemudian yang kedua naik haji, ya. Yang kedua adalah naik haji, ya. Ibu-ibu mau naik haji kan? Mau naik haji kan? Oh, daftar melalui Pak Hasbi atau pegadaian syariah, ya. Yang ketiga adalah kalau beli mobil kendaraan melalui pegadaian, itu lebih murah bu, jamin lebih murah. Coba nanti umroh belum ibu? Umroh belum. Ya, kita baru umroh untuk karyawan aja. Jadi kita belum untuk umum, masih dicoba untuk karyawan. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya sudah keluar umroh. Sudah banyak yang nanya bu. Ibu, namanya siapa Mbak? Iya, nanti saya sampaikan ke sana keputusan. Ibu mau umroh gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Karena saya juga tahu ibu-ibu sedang puasa gitu kan. Sama saya juga puasa gitu kan. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Silakan ibu bertanya. Ada yang bertanya? Silakan ibu, ada yang mau bertanya? Enggak bos. Saya sebelah tanya bu. Ya sekarang. Silakan ibu. Ada bertanya silakan ibu. Ada bertanya.
tabungan emas. Nanti kita butuh sewaktu-waktu kita bisa ambil dengan berupa uang atau gimana. Maaf, dengan Ibu siapa tadi? Bu Amelia. Iya Bu Amelia. Tadi yang nabung ya, tadi yang nabung itu bisa diambil uangnya di Pegadaian ya, bisa diambil uangnya atau Ibu minta logam mulianya, bisa dua-duanya. Misalnya Ibu nabung sudah 10 juta misalnya, saya pengen logam mulianya sekitar 10 gram, nanti cetak. Atau nanti saya pengen uangnya aja, bisa, baik uang maupun logamnya bisa. Kalau uangnya pasti berlebih Bu, karena dulu waktu Ibu nabung misalnya itu kan harga emas masih turun ya. Sekarang waktu Ibu menguangkan itu harga emas naik, ikut harga emas ya, itu harga emas naik ya. Terima kasih Ibu. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Mungkin bapak-bapak ada bertanya di luar. Ibu-ibu ada bertanya? Ibu yang berhijab kuning hijau. Silakan. Ada bertanya kan Ibu? Ya, Pegadaian adalah perusahaan BUMN ya. Jadi kalau Ibu bisa menjadi nasabah Pegadaian ya, itu berarti sebenarnya menyumbang untuk negara, karena setiap tahun labanya Pegadaian itu dipotong untuk kita setorkan ke pemerintah ya. Jadi kalau Ibu menjadi nasabah Pegadaian itu sama aja ikut membangun bangsa dan negara ya. Jangan ke Pegadaian yang lain gitu maksudnya. Jangan Pegadaian yang warna-warni tadi gitu ya. Marilah ke Pegadaian yang punya negara, BUMN, terpercaya, aman ya. Ada bertanya lagi nggak? Sebentar ya, ini Neng cantiknya mau bicara sesuatu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Ana. Nanti kalau ibu-ibu ke Cipayung, nanti pasti ketemu saya juga. Jadi kita kan ada produk yang namanya arisan logam mulia ya Bu ya. Nah sekarang kalau ibu mau logam mulia itu nggak perlu jadi krediris ya, konsultan ya, baru bisa punya logam mulia kali ya Bu ya. Nah sekarang kalau ibu mau logam mulia itu mudah banget ya Bu ya. Ibu cukup mengumpulkan anggota, kali ini sedikit itu 6 orang. Nah nanti kita ada press listnya, juga ada apa namanya per bulannya ya Bu ya. Jadi kalau arisan emas itu enaknya tuh Bu, ketika kita udah kumpul uangnya, terus kita kocok ya Bu ya arisannya, nanti yang dapat bisa langsung ambil LM-nya. Nah begitupun di bulan berikutnya seperti itu sampai 6 bulan gitu, sampai anggotanya sudah selesai bayar gitu. Nah misalnya ada juga ibu-ibu mau arisannya berapa gram nih, 5 gram. Nah kita ini lagi ada promo juga ya Bu ya, cashback. Jadi kalau ibu mau LM yang 10 gram, kita ada program cashback itu sekitar 500.000 gitu. Jadi per gramnya itu ada potongan 50.000 per gram ya. Nah kalau untuk yang 5 gram cashbacknya itu sekitar 20.000 per gram. Nah siapa ibu-ibu nih yang mau arisan emas, boleh didaftarin dulu nih anggotanya. Arisan emas ya Bu ya. Nah emas kan lama-lama makin naik nih Bu gitu. Jadi apa namanya, nggak khawatir uangnya jadi berkurang gitu kan. Nah kalau ibu butuh uang bisa gade lagi di Pegadaian gitu. Nanti gini aja ya Bu ya, kalau misalkan ibu mau arisan LM, nanti bisa hubungin saya, ada di nomor telepon brosur ya Bu ya. Jadi kumpulin anggota kurang lebih 6 orang aja gitu.
Kalau untuk 12 orang itu anggotanya nanti dibagi 2 aja ya Bu ya. Nanti paling sedikit itu 1 gram. Untuk maksimal gramannya itu sesuaikan dengan anggotanya aja. Ibu ada pertanyaan lagi nggak untuk LM logam mulia? Ada pertanyaan? Atau mau sekalian di sini buka tabungan emas? Kita cukup 100.000 aja buka tabungan emas. Itu 30.000 untuk biaya administrasinya 1 tahun. 10.000 itu untuk buku tabungan. Nah untuk tahun 1 tahun berikutnya cuma dikenakan biaya 30.000 gitu. Jadi 60.000 nanti saldonya dikonversikan ke emas, nanti udah ada hitungan saldonya 0,0 sekian berapa gitu ya. Ya. Jadi nanti ibu rajin-rajin menabung kan pegadaian gitu. Jadi cepat punya emasnya banyak deh. Udah cukup sekian dari saya Bu ya. Semoga ibu-ibu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, biar bisa nabung emas, dikasih usahanya lancar, biar bisa kebeli motor kendaraan baru. Terima kasih cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya. Ibu kalau mau bikin arisan ya, kan kalau selama ini kalau arisan kita arisannya dapatnya panci, misalnya arisan panci gitu kan, buat arisan uang gitu kan. Nah sekarang kalau di Pegadaian itu arisan dapatnya emas, enak, nilainya nggak turun, malah naik terus. Ya, mulai dari 6 orang bisa, nomor 12 orang juga boleh. Boleh dari 1 gram boleh. Kalau 1 gram itu sebulannya sekitar 150-an, ya, 150-an, ya, nggak sampai 200-an, 130-an kalau nggak salah, ya. Itu mulai dari 1 gram. Nanti ketagihan deh kalau udah bikin. Dapat seneng gitu kan, dapat seneng. Lama-lama dapat Pak, bisa 1 kilo. Ibu punya emas yang berkilo-kilo di rumah. Ada Bu yang berkilo-kilo di rumah? Itu emas paling berharga Bu ya. Nah, ibu miliki emas yang sekarang nih, yang logam mulia. Kenapa dari zaman dulu orang tua kita menganjurkan selalu menyimpan dengan emas? Karena mudah. Begitu ibu punya emas, ya, itu lebih mudah, liquid, gampang dijual kapan aja. Beda dengan misalnya ibu miliki mobil atau rumah, kalau ada keperluan mendadak, ibu jual itu agak sulit ya, lakunya agak lama. Misalnya ibu mau jual tanah atau rumah kan nggak bisa 1 hari, bisa berhari-hari atau sebulan, belum diiklanin, belum ditawar-tawarin, itu lama ya. Tapi kalau emas ibu perlu hari ini langsung bisa ya. Misalnya keperluan mendadak, misalnya untuk anak sekolah, kemudian keperluan sakit, misalnya tiba-tiba sakit, itu emas gampang banget emas ya. Semuanya mau. Kalau emas itu gampang, digading di Pegadaian apalagi cepat, 15 menit langsung keluar uang ya. Ya mungkin itu saja yang bisa dilihat. Bertanya lagi? Nah, kalau munahnya itu sekitar 0,9 sampai 1%-an dinamai. Kalau di konten kan bunga ya, kalau di kita namanya jasa titipan. Jadi barang ibu disimpan, kita rawat, itu ada jasanya ya, itu namanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Arifin Ilham, bukan Pak Arifin dan Pak Hasmi bisa bersilaturahmi di sini. Mungkin dari Pegadaian ada untuk memberikan buat ibu-ibu ya. Itu salah satu contoh kepedulian dari Pegadaian untuk lingkungan ya. Mudah-mudahan
berkenan untuk ibu-ibu, jangan dinilai dari isinya, saya sudah tahu isinya. Tapi mudah-mudahan berguna buat ibu dan bapak di sini, ya, untuk menambah. Kemudian juga nanti kita bisa bersilaturahmi lagi suatu saat di tempat ini lagi ya, atau di tempat lain dengan ibu yang lain ya, yang lain atau dengan ibu juga apa-apa ya. Dan saya dari Pegadaian Dewi Sartika mengucapkan terima kasih. Saya mengajak lagi untuk ibu-ibu, mari kita datang ke Pegadaian Syariah ya. Kalau perlu uang datang ke Pegadaian Syariah, kalau punya uang datang ke Pegadaian Syariah ya. Semakin Pegadaianmu, Pegadaian Syariah serba bisa ya. Demikian saja, mohon maaf jika ada salah dari saya, Yudi dan tim saya dari Pegadaian Dewi Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yudi, Ibu Ana atas penjelasannya. Mungkin nanti yang berminat saya akan share ke Pegadaian ya. Kita udah ada brosurnya. Sebelum ditutup ada sedikit tambahan dari Bapak Hasbi. Ya, terima kasih Pak Ustadz Umar atas waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kita dari Lembaga Pengawas Syariah itu Pegadaian Syariah ya. Jadi jangan khawatir apa kehalalannya, ya, insya Allah halal. Tadi saya tekankan lagi, dan juga kita harus punya moto ya, tidak syariah maka syariah ya. Jadi kalau sudah syariah ya insya Allah amanah, berkah ya, dan selamat dunia dan akhirat ya. Amin. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu ya atas waktunya. Terima kasih. Insya Allah setelah ini penyerahan dulu. Penyerahan yang akan di penyerahan teleponnya. Boleh?
Kelihatan.
Baik Bapak Ibu sekalian, khusus tim daripada Pegadaian atas nama masyarakat Ceger ya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan tadi dapat membuat semangat untuk meningkatkan ekonomi kita. Oleh karena itu, sebelum doa, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan PT Persero PBK Pegadaian diberikan kesuksesan selalu yang juga dapat sebagai penyumbang daripada sumber biaya negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, aku terima kasih padamu ya Allah. Engkau dapat pertemukan kami dengan orang-orang yang dapat memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan walaupun sekedar, namun terasa nikmat dan mudah-mudahan menjadi peningkat ekonomi kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, keafiatan, hingga dapat melaksanakan ibadah bulan puasa ini dengan sampai pada bulan terakhir pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila kasih sayang ya Allah. Allah mengatakan minum isatuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah menja'al awladana min akhir khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dan juga tim dari Pengadilan Syariah dapat berkunjung ke tempat kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu pembagian sembako secara simbolis, yaitu akan saya panggilkan yang pertama Ibu Mimi Mariami, kemudian Ibu Widiat, Ibu Yohani, Mimi Mariami, Ibu Yohani ini, terus Ibu Ana Fitri, Ibu Ami, 1, 2, 3. Bu Ami. Ada Bu Ami? Bu Ami. 1, 2, 3. Satu lagi Ibu bapak-bapak nih mana? Bapak Bunan apa Bapak Bunan? Iya. Betul dari bapak-bapak. Ya, Ibu Mimi Mariami, kemudian Ibu Yohani, Ibu Ana Fitri, Ibu Ami, dan Bapak Bunan. Tambah ya, 1, 2, 3. Sip. Semua kali ya. Ya. Tim kita ya. Ini depan. Bisa lihat tambah lagi. Tambah lagi Bu, buat nih. Bu Haji. Sama pos ningsi di sini. Satu lagi. Bu Haji. Satu lagi maaf. Video sedikit ayo. Apa namanya? Yang mana ayo?
aja di sana. Bisa motornya. Bisa. Mana nanti foto itu banyak. Dekorannya ada majelis talinya itu. Bisa ya, diberikan aja. Foto itu. Enggak, 5 orang nantinya. Untuk yang sekarang untuk yang depan. Ibu, ya. Depan. Boleh ditutup. Oh, sini.